Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Rapat Forkopimda untuk membicarakan tentang itu. Kita akan minta tambahan jatah misalnya. Kita sangat berharap kita akan menerima hasil yang sedikit mengembirakan. Mudah-mudahan. Mengapa? Bisa dilihat bahwa tingkat stunting kita sudah mulai menurun. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Pemerintah Kota Bau-Bau mencari solusi soal kelangkaan bahan bakar minyak, jenis minyak tanah, dan minimnya pasokan BBM solar yang menyebabkan kemacetan di sekitar SPBU. Memasuki tahapan fasilitasi evaluasi rencana tindak lanjut audit kasus stunting, pemerintah Kota Bau-Bau optimis kasus stunting turun di bawah 20%. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 16 November 2022 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Saudara, mengawali penyampaian Warta Kepton, kami update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah melaporkan tambahan kasus COVID-19 pada Selasa sebanyak 7.893 kasus. DKI Jakarta masih menjadi provinsi yang melaporkan penambahan kasus terbanyak, disusul Jawa Barat. Dengan penambahan 7.893 kasus baru, total kasus corona di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini berjumlah 6.573.805 kasus. Tidak hanya itu, jumlah pasien sembuh dari corona juga dilaporkan bertambah sebanyak 4.038 orang. Dengan begitu, total pasien sembuh dari corona menjadi 6.060.832 kasus. Kemudian, pemerintah juga melaporkan tambahan kasus kematian akibat corona. Terdapat penambahan sebanyak 41 kasus, sehingga total kasus kematian akibat corona menjadi 159.199. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pemerintah Kota Bau-Bau mencari solusi soal kelangkaan BBM minyak tanah dan minimnya pasokan BBM solar yang menyebabkan kemacetan di sekitar SPBU. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani. Rapat Forkopimda untuk membicarakan tentang itu. Kita akan minta tambahan jatah misalnya. Di media sosial Facebook tengah ramai komentar warga soal mulai berkurangnya pasokan minyak tanah. Bahkan beberapa postingan warga di marketplace Facebook menjual minyak tanah dengan harga Rp55.000 hingga Rp65.000 per 5 liter. Postingan tersebut banjir komentar netizen. Salah satu akun Facebook Trisnawati Indra menyayangkan sebagian warga yang menjual minyak tanah dengan harga tinggi. Menurutnya hal itu tergolong penimbunan, apalagi saat mengantri di pangkalan hanya bisa mendapatkan minyak tanah sejumlah 2 liter per kepala keluarga. Menanggapi itu, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Moniansi segera menggelar rapat bersama sejumlah bawahannya menangani isu kelangkaan BBM minyak tanah yang menjadi keluhan sejumlah warga, utamanya kalangan ibu rumah tangga. Pertemuan akan melibatkan distributor minyak tanah untuk mengetahui penyebab kurangnya pasokan di pangkalan. Wali Kota bakal tegas soal penimbunan BBM mengingat tekanan hidup masyarakat semakin tinggi di saat naiknya harga sejumlah barang termasuk bahan bakar minyak. Kami dalam waktu dekat akan melakukan rapat bagian ekonomi dengan para distributor itu minyak tanah, pemegang lisensi itu, untuk kita bicarakan baik-baik apa yang sebenarnya terjadi dan kita carikan solusinya supaya tekanan ekonomi yang sudah begitu mengkhawatirkan ini jangan lagi diperparah dengan adanya isu-isu baru yang semestinya itu tidak terjadi karena kita bisa antisipasi dari awal. Demikian halnya BBM jenis solar. Dalam waktu dekat, pemerintah Kota Bau-Bau akan menggelar pertemuan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Moniansi bahkan akan meminta tambahan kuota BBM solar sehingga tidak terjadi penumpukan di SPBU akibat sistem penjadwalan dan keterbatasan pasokan. Menurut Wali Kota, menjelang akhir tahun banyak penyelesaian proyek yang membutuhkan angkutan truk berbahan bakar solar. Hal tersebut menjadi faktor penyumbang kemacetan di SPBU. Laksana rapat Forkopimda untuk membicarakan tentang itu. Kita akan minta tambahan jatah misalnya.
sehingga penjadwalan di mana SPBU itu ditingkatkan frekuensinya supaya jangan terjadi penumpukan. Memang tidak bisa kita pungkiri di akhir tahun penyelesaian proyek-proyek sangat membutuhkan solar utamanya. Jadi yang berkontribusi pada kemacetan itu adalah antrian solar. Sekarang lagi berburu untuk penyelesaian kegiatan-kegiatan dengan solar benar-benar menjadi hal yang diburu oleh masyarakat. Berdasarkan keterangan salah satu warga, Mariafa, harga minyak tanah di tingkat pangkalan Rp5.000 per liter dengan jatah 5 liter per kepala keluarga. Namun akhir-akhir ini pasokan berkurang sehingga saat antri dirinya hanya membawa pulang 2 liter minyak tanah. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar menggelar bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi SMKK pada Selasa 15 November 2022 di Aula Baruga. Peserta BIMTEK SMKK berasal dari Dinas PU sebagai Direksi Teknis Kegiatan Proyek, para konsultan baik perencana maupun pengawas, unsur akademis, serta mahasiswa yang telah memiliki pengalaman di bidang konstruksi dan masyarakat umum. PJ Bupati Buton Selatan Laode Budiman mengatakan melalui BIMTEK ini diharapkan bisa mencetak SDM bidang konstruksi, khususnya pengawas konstruksi yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen keselamatan konstruksi, serta dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan peserta dalam pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, norma, keselamatan, dan kesehatan kerja. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Memasuki tahap fasilitasi evaluasi rencana tindak lanjut audit kasus stunting, pemerintah Kota Bau-Bau optimis kasus stunting turun di bawah 20%. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Kita sangat berharap kita akan menerima hasil yang sedikit menggembirakan. Mudah-mudahan. Mengapa? Bisa dilihat bahwa tingkat stunting kita sudah mulai menurun. Upaya penanganan kasus stunting di Bumi Khalifatul Khamis, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, kini berada pada tahap fasilitasi evaluasi rencana tindak lanjut audit kasus stunting. Selasa pagi 15 November, seluruh stakeholder kembali berkumpul untuk mereview dan mengevaluasi sejauh apa yang telah dilakukan selama ini dalam menuntaskan misi nasional menurunkan angka stunting sebagai ancaman masa depan bangsa. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menyebutkan peningkatan kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu misi sebagaimana tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2020-2024 dengan salah satu indikator dan target prevalensi stunting pada balita yaitu 14% di tahun 2024. Inilah yang terus menjadi perhatian sehingga Bapak Presiden harus mengeluarkan sebuah peraturan nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dengan menetapkan 5 strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting. Intinya lain adalah agar stunting yang posisi hari ini secara nasional berkisar di antara 24-27. Survei terakhir berada di tingkatan 24 di tahun 2021 dan di 2029 lalu 27,6. Dan ini saya kira menjadi lampu kuning, warning buat bangsa. Di Sulawesi Tenggara, lanjut Wali Kota, kasus stunting pada tahun 2021 berada di angka 30,02%. Kota Bau-Bau sebanyak 27,6%. Sementara untuk data terkini, kasus stunting di Kota Bau-Bau tahun 2022 masih dalam tahap finalisasi data oleh tim survei yang mulai bekerja sejak 1 hingga 31 Oktober 2022 lalu. Kita sangat berharap kita akan menerima hasil yang sedikit menggembirakan. Mudah-mudahan. Mengapa? Karena hasil penataan di beberapa posyandu yang dilakukan sampel bisa dilihat bahwa tingkat stunting kita sudah mulai menurun. Kota Bau-Bau bahkan dari 27 posisi sekarang sudah dalam posisi 9,3. Itu buat anak-anak yang ke posyandu, tapi kan tidak semua anak-anak ke posyandu yang belum bisa dipantau secara pasti. Olehnya itu maka kita berharap nanti berdasarkan hasil survei yang cenderung door to door akan memunculkan hasil yang sebenarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau Ali Arham juga optimis dengan kerjasama maksimal dari seluruh stakeholder, kasus stunting di Bau-Bau bisa turun di bawah 20%. Tapi kita berharap dengan upaya-upaya yang kita kerja selama ini bisa menurunkan angka stunting itu. Dari angka 27 di tahun 22 ini bisa turun, bisa berharap sampai di angka 20 ke bawah lah. Audit kasus stunting di Bau-Bau dihadiri seluruh stakeholder, terdiri dari DPRD, Forkopimda, para camat, lurah, kepala puskesmas, tim pendamping keluarga, penyuluh KB, dan unsur PKK. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. PJ Bupati Buton Basiran memimpin rapat koordinasi pemantapan persiapan menyambut kedatangan kontingen 16 kabupaten kota yang akan mengikuti Porprov Sultra 2022. Basiran menyebutkan event ini akan sukses tergantung dari pembukaannya yang akan dilaksanakan di alun-alun Takawa, Pasarwajo. Pemkab Buton akan menggelar opening ceremony dan 21 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di bumi penghasil aspal tersebut. Sedangkan Kota Bau-Bau akan menggelar penutupan dan beberapa cabur olahraga lainnya. Selain itu, Bupati Buton juga meminta persiapan dari LO harus matang dalam melayani kontingen selama berada dan bertanding di Pasarwajo. Semua LO kontingen harus mengecek segala persiapan yang dibutuhkan kontingen, utamanya persediaan air bersih, toilet, dan hal-hal lainnya. Bukan hanya itu, Kepala BPKAD Provinsi Sultra ini menegaskan para LO juga harus menyiapkan penyambutan, sebab ini menyangkut harga diri Kabupaten Buton. Pembukaan harus sukses, kita juga harus menjadi tuan rumah yang baik bagi kontingen. Demikian penyampaian warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mencari solusi soal kelangkaan BBM minyak tanah dan minimnya pasokan BBM solar yang menyebabkan kemacetan di sekitar SPBU. Memasuki tahap fasilitasi evaluasi rencana tindak lanjut audit kasus stunting, pemerintah Kota Bau-Bau optimis kasus stunting turun di bawah 20%. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.